Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya Rahmadani Anggraini sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi mata kuliah Filsafat dan Logika Kesehatan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 itu yang pertama Andi Siti Makfirah Syahid, Nurul Fazira, Darmawati, Alia Zahra, Intan Permatasari Keba, Rahmadani Anggraini, Putri Medina, dan Lisha. Oke, untuk mempersingkat waktu, slide pertama akan dibacakan oleh Darmawati. Kepada Darmawati, saya persilakan. Oke, perkenalkan nama saya Darmawati dengan NIM P101210060. Ini saya akan membawakan materi logika masa Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filosofi Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama dalam alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika skintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arke alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Darmawati. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fazira. Kepada Nurul Fazira, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nurul Fazira dengan NIM P101211141. Saya akan mengambilkan materi yang dibacakan oleh Darmawati, yaitu air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air juga lah uap, air juga lah es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arke alam semesta. Sejak saat Thales, sang filsuf, mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nurul Fazira. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Zahra. Kepada Alia Zahra, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan membacakan logika abad pertengahan. Pada mulanya hingga tahun 1141, penggarapan logika hanya berkisar pada karya Aristoteles yang berjudul Kategoria dan Perihermenias. Karya tersebut ditambah dengan karya Porphyrios yang bernama Esigogen dan Traktat Boetius yang mencakup masalah pembagian, masalah metode debat, dan silogisme kategoris hipotesis yang biasa disebut logika lama. Sesudah tahun 1140, karya Thales lainnya dikenal lebih luas dan disebut sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru kemudian disebut logika antik untuk membedakan diri dari logika deterministis atau logika modern. Disebut juga logika suposisi yang tumbuh berkat pengaruh para filsuf Arab. Abad pertengahan mencatat berbagai pemikiran yang sangat penting bagi perkembangan logika. Karya Boetius yang orisinal di bidang silogisme hipotesis berpengaruh bagi perkembangan teori konsekuensi yang merupakan salah satu hasil terpenting bagi perkembangan logika di abad pertengahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Alia Zahra. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Permatasari. Kepada Intan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Kita masuk pada bagian C, yaitu logika dunia modern. Logika Aristoteles selain mengalami perkembangan yang murni, juga dilanjutkan oleh sebagian pemikir, tetapi dengan tekanan-tekanan yang berbeda.
Thomas Hobbes pada tahun 1632 sampai 1704 dalam karyanya Leviathan itu pada tahun 1651 dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dalam karyanya yang bernama Essay Concerning Human Understanding, yaitu pada tahun 1690. Meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi doktrin-doktrinnya sangat dikuasai. Paham nominalisme. Pemikiran dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi-operasi dalam matematika. Kedua tokoh ini memberikan suatu interpretasi tentang kedudukan di dalam pengalaman. Logika Aristoteles yang rancangan utamanya bersifat dedukatif, silogistik, dan menunjukkan tanda-tanda induktif berhadapan dengan dua bentuk metode pemikiran lainnya, yakni logika fisika induktif murni sebagaimana terpapar dalam karya Francis Bacon. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Intan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Medina. Kepada Putri Medina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan presentasi kali ini, yaitu D. Logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang berbentuk inferensi, yang berlaku, dan yang tidak secara tradisional. Logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Putri Medina. Slide selanjutnya, karena teman saya tidak ada, maka yang akan membacakan slide ini adalah saya. Yaitu macam-macam logika. Yang pertama itu logika alamiah, yang kedua itu logika ilmiah. F, kegunaan logika. Yang pertama itu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, dan metodis, serta koheren. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat itu memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik, hukum Tuhon atau dalam kurung bahasa Jawa. Yang ke-8, apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Darmawati. Kepada Darmawati, saya persilakan. Permisi, ada Makfirah di dalam. Bisa Makfirah? Oke. Karena Makfirah sudah ada, slide terakhir akan dibacakan oleh Andi Siti Makfirah. Kepada Andi Siti Makfirah, saya persilakan. Mana share screen-nya ini? Hukum dasar logika? Ya. Hukum dasar logika lagi. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya bacakan hukum dasar logika. Ada 4 hukum dasar dalam logika yang oleh John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873 disebut sebagai postulat-postulat universal. Semua penalaran universal postulates of all reasonings, dan oleh Franz Uberweg tahun 1826 sampai 1871 disebut sebagai aksioma inferensi. 3 dari ke-4 hukum dasar itu dirumuskan
oleh Aristoteles. Sedangkan yang satu lagi ditambahkan kemudian oleh Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Keempat hukum dasar itu adalah yang pertama, hukum identitas atau law of identify yang menegaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi atau law of contradiction yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Atau bisa dilogikakan seperti tidak mungkin P sama dengan Q dan sekaligus P tidak sama dengan Q. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah atau law of absolute middle yang mengungkapkan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu dan tidak ada kemungkinan lain. Atau bisa disebutkan P sama dengan Q atau P tidak sama dengan Q. Yang keempat, hukum cukup alasan atau law of sufficient reason yang menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ini ialah pelengkap hukum identitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Andi Siti Makfira. Oke teman-teman, berakhir sudah pembacaan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.